Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba membahas masih dalam seputar gaji dan tunjangan ya teman-teman ya. Karena memang terkait dengan gaji dan tunjangan ini belum clear teman-teman. Jadi aku akan clearkan terlebih dahulu terkait gaji dan tunjangan. Setelah itu baru kita bahas terkait dengan pembahasan lainnya. Jadi untuk kesempatan kali ini ada 6 tunjangan teman-teman yang sudah pasti teman-teman terima di tahun 2022 ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa tunjangan yang nantinya akan teman-teman terima ketika nantinya teman-teman sudah menjadi PNS atau teman-teman sudah menduduki jabatan seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk sebelum itu teman-teman, seperti biasa untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa teman-teman ya untuk di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Sumbernya aku mengambil dari Detik Finance ya teman-teman ya. Ini valid untuk tahun 2022. Jadi ini sudah diupdate yang terbaru teman-teman. Yang pertama itu ada tunjangan kinerja. Nah, terkait dengan tunjangan kinerja atau tukin, jadi yang paling besar diterima oleh PNS atau CPNS ya teman-teman ya. Besarannya berbeda-beda tergantung dengan kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Nah, untuk teman-teman kita juga yang kemarin ada berkomentar, "Bang, kok pembahasannya daerah terus?" Sedangkan viewer abang itu, subscriber abang tuh nggak hanya untuk PNS daerah, tapi juga ada yang dari kementerian. Nah, kali ini kita bahas semuanya teman-teman ya. Jadi saya itu tidak pilih kasih lagi. Jadi saya bahas yang daerah, kementerian juga saya bahas seperti itu. Jadi ini terkait dengan tukin ya teman-teman ya. Nah, jadi sesuai dengan videoku yang sebelumnya terkait dengan tukin ini, tidak hanya kementerian ya teman-teman ya, akan tetapi juga ada yang mendapatkan di lembaga-lembaga pusat lainnya. Untuk daerah itu mungkin tetap TPP teman-teman ya, tambahan penghasilan pegawai, baik itu kabupaten dan kota ataupun provinsi seperti itu. Nah, sama aja sih teman-teman ya, baik tukin maupun TPP itu adalah tunjangan yang paling besar diterima oleh CPNS maupun PNS seperti itu. Nah, pada tingkat pemerintahan pusat, tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan, itu diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertinggi sebesar 117.375.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan peringkat jabatan 27, dan tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Nah, jadi beruntung lah ya teman-teman ya untuk teman-teman yang langsung disebutkan di sini, yaitu yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Nah, jadi segitu ya teman-teman ya. Nah, diprediksi untuk staf yang paling rendah itu paling bawah mungkin ini CPNS ya teman-teman ya. Itu 5.361.000. Langsung saja kita ke tunjangan yang kedua karena nggak enak juga teman-teman ya. Nanti pada komentar, "Bang, kok tempatku segini-segini." Ya, itu sudah tergantung rezekinya masing-masing lagi teman-teman. Yang penting bersyukur karena teman-teman sudah lolos CPNS atau sudah menjabat sebagai PNS sekarang di tahun 2020 ini. Lanjut, yaitu yang kedua, yaitu tunjangan suami atau istri ya teman-teman ya. Jadi besaran tunjangan suami atau istri itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Ini untuk yang CPNS ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk P3K itu 10% untuk tunjangan suami dan istri. Itu juga sudah aku bahas di videoku yang sebelumnya. Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Nah, jadi terkait dengan tunjangan suami atau istrinya, itu hanya diambil satu teman-teman, jadi tidak dapat dua-duanya. Dan itu dihitung untuk gaji yang paling tinggi. Misalkan nih gaji suaminya teman-teman tuh paling tinggi, maka untuk tunjangannya itu bakal diambil 5% dari gaji suaminya teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Lanjut kita ya teman-teman, karena nggak enak juga kalau misalkan terlalu lama-lama membahas terkait dengan tunjangan suami atau istri, karena di sini masih banyak sekali yang jomblo ya teman-teman ya. Jadi untuk yang jomblo semoga untuk disegerakan menikah ya. Lanjut, itu ada tunjangan anak. Ini lagi-lagi untuk yang sudah beristri dan bersuami ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan tidak beristri dan bersuami tiba-tiba sudah memiliki anak, itu bakal dipertanyakan oleh BKN dan Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah teman-teman, langsung lanjut saja ya teman-teman ya. Untuk yang jomblo tidak apa-apa, dipelajari dulu aja. Siapa tahu kan kita dalam tahun ini teman-teman sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menikah dan memiliki momongan seperti itu. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Jadi sudah diatur oleh PP ya teman-teman ya, peraturan presiden. Jadi resmi teman-teman untuk 2022 ini tidak ada perubahan. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. Jadi untuk yang 18 tahun ke bawah ya teman-teman ya, kalau misalkan untuk 18 tahun ke atas itu tidak berhak lagi untuk mendapatkan tunjangan anak, karena statusnya sudah dewasa, bukan anak-anak lagi ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau misalkan anaknya sudah 18 tahun ke atas itu sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan tunjangan anak. Nah kalau misalkan untuk masih di bawah 18 tahun, apalagi yang baru lahir ya teman-teman ya, teman-teman masih memiliki 18 tahun, itu dikalikan berapa bulan itu untuk mendapatkan tunjangan anak seperti itu. Hati-hati juga teman-teman, kalau misalkan anaknya sudah di atas 18 tahun silahkan untuk melapor ke bendahara teman-teman. Jadi untuk tunjangan anaknya itu langsung di skip seperti itu. Kalau misalkan tidak di skip dan itu ngalir aja masuk ke rekening teman-teman, nanti kalau misalkan ada pendataan untuk setahun sekali, kalau tidak salah itu ada pendataan, nah itu akan diminta untuk dikembalikan teman-teman, seperti itu. Lanjut kita ke tunjangan makan ya teman-teman ya. Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 32/PMK titik 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018. Nah, dalam aturan itu dijelaskan golongan 1 dan 2 mendapatkan uang makan 35.000 per hari. Golongan 3 dapat 37.000 per harinya, dan golongan 4 dapat 41.000 per harinya. Jadi untuk golongan 1 dan 2 ini biasanya untuk teman-teman yang kualifikasi pendidikannya SMA ya teman-teman ya, itu akan mendapatkan uang makan sebesar 35.000 per harinya. Untuk golongan 3 yaitu kualifikasi S1 itu akan mendapatkan 37.000 per harinya. Dan golongan 4 ini biasanya untuk asalon ya teman-teman ya, akan mendapatkan 41.000 per hari. Lalu yang selanjutnya ini ada tunjangan jabatan. Nah ini terkait dengan tunjangan jabatan untuk teman-teman kita yang sudah memiliki jabatan teman-teman ya, atau yang saat ini sudah duduk di jabatan struktural di instansi maupun di kementerian seperti itu ya teman-teman ya. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 26 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besaran terendah 360.000 per bulan untuk eselon 5A. Lalu 490.000 untuk eselon 4B ya teman-teman ya. 540.000 untuk yang 4AA, lalu kemudian 1.260.000 untuk yang 3A, dan tertinggi 5.500.000 untuk eselon 1A seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman kita yang saat ini sudah menduduki jabatan ya teman-teman ya. Jadi besaran terendah dan tertinggi itu sudah diatur dalam peraturan presiden. Lanjut kita kepada tunjangan umum. Nah terkait dengan tunjangan umum ini sesuai dengan judulnya teman-teman ya, tunjangan umum. Jadi semua itu baik itu CPNS maupun PNS itu akan mendapatkan hak untuk tunjangan umum ini. Tunjangan umum ini adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Besaran untuk golongan PNS 4 sebesar 190.000. Golongan PNS 3 mendapatkan tunjangan umum sebesar 185.000. Golongan PNS 2 itu sebesar 180.000, dan golongan PNS 1 mendapatkan tunjangan umum sebesar 175.000. Nah terkait dengan tunjangan umum ini Bang, gimana kalau misalkan kita mau ngeceknya terkait dengan tunjangan umum ini? Silahkan untuk dicek di slip gaji teman-teman masing-masing, baik itu tunjangan umum, tunjangan makan, semuanya ya teman-teman ya.
terkecuali TPP atau Tukin, karena itu di luar tersendiri teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu terkait dengan pembahasan tunjangan. Ada 6 tunjangan yang akan teman-teman terima semasa teman-teman menjabat sebagai PNS ya teman-teman ya, CPNS atau PNS seperti itu. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk di-share informasi ini kepada teman-teman kita yang membutuhkan, dan jangan lupa juga untuk di subscribe teman-teman. Jangan lupa untuk mengklik tombol merah di bawah agar aku tuh semakin semangat gitu loh teman-teman untuk berbagi informasi kepada teman-teman CPNS maupun PNS, baik itu di daerah maupun di tingkat kementerian seperti itu. Baiklah segitu dulu untuk videonya. Dadah.